Analisis Jurnal Internasional Ethnomathematics in Sasakenes Arsitektur untuk memenuhi tugas mata kuliah Etnomatematika. Dosen pengampu Ibu Dr. Randra Endang Retnowinarti MPD dan Ibu Detalia Nuriza Munawar. Anggota kelompok 1 yang pertama Ani Sufi Nur Latifah dengan NIM 4101418028. Yang kedua, Nur Afiani Herniat dengan NIM 4101418031. Yang ketiga, Febrianti Kawaro Sukmana dengan NIM 4101418046. Yang keempat, Fitri Solihati dengan NIM 4101418073. Identitas jurnal sebagai berikut. Hasil analisis jurnal internasional. Pendahuluan. Pada bagian pendahuluan ini, penulis menjelaskan secara singkat mengenai pengertian budaya dan matematika yang menjadi poin utama dalam penelitian ini. Selain itu, penulis juga menuliskan kutipan yang digunakan dari beberapa pendapat ahli untuk memperkuat argumennya. Landasan teori. Produk matematika dan budaya. Berbagai produk budaya nenek moyang mengungkapkan bahwa terdapat kreativitas seni yang mengandung matematika. Kucuk 2013. Jika matematika dilihat sebagai konstruksi budaya, maka itu adalah pengembangan budaya. Reus 2000, Rosa dan Oreu 2007. Kontekstualisasi matematika sebagai identifikasi matematika yang dipraktekkan dan dikembangkan dalam kelompok budaya yang berbeda. Nasir dan Kopp 2007 dan Oreu 2000. Matematika dalam berbagai konteks budaya menegaskan hal ini sebagai suatu tuntutan. Oreu 2009. Selanjutnya, etnomatematika. Yang pertama, etnomatematika sebagai sesuatu memuat istilah cukup luas yang mengacu pada konteks sosial menurut De Ambrosio 1900. Etnomatematika dimanfaatkan sebagai sarana sebagai penjelasan untuk mengelola masalah yang dihadapi seseorang, yang menekankan pada masalah kemanusiaan yang lebih kompleks. Orey 2003. Etnomatematika adalah representasi yang kompleks dan dinamis yang menggambarkan pengaruh budaya dengan penggunaan matematika dalam penerapannya. Berta dan Sokey 2006. Tujuan pembelajaran matematika yaitu untuk mempersiapkan siswa memiliki pola pikir matematis dalam kehidupan sehari-hari. Sujadi 2000. Misi program etnomatematika adalah untuk menyadarkan bahwa ada berbagai cara penerapan matematika di mana budaya yang berbeda dapat dijadikan untuk mendalami matematika. De Ambrosio 1993. Selanjutnya, etnomatematika sebagai cara yang digunakan seseorang untuk menggunakan budaya tertentu dalam konsep matematika dalam menghadapi aspek relasional dan spasial di kehidupan mereka. Burba 1997. Bandera dan Lucena tahun 2004 menyelidiki ide dan praktik matematika yang diperoleh anggota komunitas pertanian sayuran di wilayah timur laut Brazil. Mereka mempelajari konsep matematika yang digunakan petani untuk memanen, memproduksi, dan mengkomersialkan sayuran. Mereka menemukan bahwa pengetahuan matematika spesifik yang dihasilkan oleh petani berbeda dengan pengetahuan matematika yang diperoleh pada landasan teori menjelaskan teori-teori yang dikemukakan oleh para ahli maupun kajian-kajian terdahulu untuk mendukung penelitian ini.
Penyusunan landasan teori menjadi fondasi dalam pelaksanaan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Peneliti memaparkan beberapa pendapat ahli yang berkaitan dengan produk matematika yang berkaitan dengan budaya. Selain itu, peneliti juga menuliskan beberapa pendapat para ahli untuk mendefinisikan apa itu etnomatematika. Peneliti berharap hasil penelitiannya ini dapat diterapkan dalam membantu memperbaiki pembelajaran matematika. Metode penelitian. Jurnal ini dijelaskan bahwa menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan model etnografi atau antropologi kognitif, Spradley 1987 memfokuskan upaya untuk menemukan bagaimana orang mengatur adat istiadat mereka dalam pikiran dan kemudian menggunakannya dalam kehidupan. Informan yang digunakan adalah tokoh adat dan budayawan yang sudah berpengalaman dalam melakukan penelitian budaya masyarakat Sasak. Sedangkan teknik pengambilan datanya menggunakan observasi partisipan dan dokumentasi. Analisis dalam penelitian ini tidak hanya berdasarkan interpretasi penelitian saja, tetapi juga komposisi gagasan anggota komunitas yang dikeri oleh peneliti, yang kemudian menggunakan 4 tahapan dalam menganalisis data, seperti domain anarkis, analisis taksonomi, analisis komponen, dan Rumah suku Sasak disebut dengan balai. Balai adalah suatu ruang yang ditempati sebagai tempat tinggal, menetap turun-temurun dengan harapan memperoleh ketenangan, ketentraman, dan kesejahteraan lahir dan batin. Jenis-jenis balai yang pertama adalah balai jamak atau balai tani. Konsep balai tani dibangun sesuai dengan lingkungan pada umumnya di lereng bukit. Yang kedua adalah balai bontar. Balai bontar merupakan tempat tinggal warga yang memiliki status bangsawan menengah. Bangunan ini juga dibuat lebih bagus daripada balai jamak. Yang ketiga adalah balai Gunung Rate. Balai Gunung Rate tidak berbeda jauh dengan balai bontar, baik material maupun konstruksi. Yang keempat adalah bangunan untuk ibadah atau biasanya dikenal dengan mensjid. Dan yang terakhir adalah lumbung atau sambi. bagian ruang balai tani dan balai bontar, yaitu yang pertama dalam balai untuk menyimpan makanan. Yang kedua, balai dalam untuk tempat tidur anak perempuan. Dan yang ketiga, ampik. Ampik terdiri dari 2 bagian, yaitu ampik belo atau tempat untuk mengerjakan hal-hal yang produktif seperti menenun, dan ampik kontek yang digunakan untuk tempat peristirahatan anak laki-laki. Bangunan lumbung terdiri dari 2 bagian, yaitu yang pertama, bagian atas. Bagian atas ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan beras, sehingga dibuat tertutup. Ruangan ini juga dibentuk oleh atap dengan pola kubah yang simetris jika dilihat dari depan dan belakang. Yang kedua adalah bagian bawah. Bagian bawah ini terdiri dari 4 tiang, dengan susunan searah jarum jam, mulai dari nyake, guru, tertunda, dan kile. Berikut ini adalah gambar dari balai jamak atau balai tani, yang kedua balai bontar, dan yang ketiga balai gunung gret. Yang keempat, bangunan untuk ibadah atau mesjid. Yang kelima, lumbung atau sambi. Yang selanjutnya yaitu konsep matematika dalam arsitektur budaya masyarakat Sasak. Terdapat beberapa konsep matematika dalam arsitektur budaya Sasak. Yang pertama, mengukur dan pengukuran. Dalam pembentukan struktur bangunan suku Sasak, terdapat ciri yang dikenal dengan istilah sikut atau siku, yang artinya ukuran. Namun dalam hal ini ukuran tidak berkaitan dengan panjang, lebar maupun tinggi. Akan tetapi berkaitan dengan waktu siku, ruang siku, dan siku ramon. Istilah yang pertama yaitu ukuran siku, yaitu ukuran konstruksi rumah yang mengacu pada ukuran tubuh manusia yang dikenal sebagai antropometri. Ukuran ini terdiri dari seperujung, sedepa, sejengkal, sekepal, sehasta,
dan senyari seperti pada gambar yang tertera. Yang kedua yaitu siku andang, yaitu pengukuran untuk memastikan keakuratan arah yang mengacu pada tata letak lingkungan. Ketepatan penentuan arah pintu dan jendela disesuaikan dengan kenyamanan dan keamanan penghuni rumah. Yang ketiga yaitu siku waktu, yaitu pengukuran perencanaan waktu yang tepat untuk membangun gedung seperti rumah, masjid, lumbung, atau bangunan lainnya. Yang keempat yaitu siku ruang, yaitu pengukuran yang berkaitan dengan posisi ruangan yang direncanakan dan menentukan posisi yang tepat untuk dibuat sebagai ruangan inti yang sesuai dengan bangunan tradisional yang berlaku di masyarakat. Dan yang terakhir yaitu siku ramu, yaitu siku ini digunakan untuk memilih material bangunan yang tepat dan ditempatkan pada posisi yang tepat, terutama material kayu dan bambu. Konsep matematika yang kedua yaitu mendesain. Kegiatan masyarakat Sasak yang berkaitan dengan kegiatan perancangan pembangunan seperti mendirikan rumah tinggal, tempat ibadah, dan bangunan yang berkaitan dengan kehidupan sosial. Dalam mengimplementasikan nilai-nilai yang harus dijunjung dalam merancang atau merencanakan pembangunan, masyarakat Sasak menyadari 4 konsep dasar, yaitu yang pertama semaik, yaitu tidak berlebihan sesuai dengan kebutuhan sehingga ukuran utama yang digunakan adalah ukuran pemilik. Yang kedua yaitu mengeras atau kokoh, yaitu logis dalam menerapkan konsep struktur yang benar. Yang ketiga yaitu pantas atau etis, yaitu memenuhi standar kesopanan. Dan yang terakhir yaitu solah atau estetik, yaitu memuaskan hati pemiliknya dan orang lain yang melihatnya. Kemudian konsep matematika yang ketiga yaitu bentuk geometris. Bentuk geometris yang ada pada konstruksi pembangunan yang didirikan oleh masyarakat Sasak menerapkan beberapa konsep matematika, diantaranya ada sudut, yang mana ornamen bangunannya berupa sudut di setiap rumah, masjid, dan lumbung. Yang kedua yaitu segitiga, yaitu dari potongan rumah dan masjid. Yang ketiga yaitu persegi atau persegi panjang, yang diterapkan pada adanya dinding rumah dan pangkalan lumbung. Yang keempat yaitu simetri, yang mana diterapkan pada jarak dari dalam balai, kubah, dari lumbung. Yang kelima yaitu refleksi, adanya patahan pada pintu rumah dan pintu gerbang. Kemudian berikutnya yaitu trapesium, yang mana diterapkan pada dinding tingkat rumah gunung. Yang ketujuh yaitu ada lingkaran, diterapkan pada papan alas atau balok pada gudang. Yang kedelapan ada prismatik, yang diterapkan pada atap rumah atau balai tani, balai bonter, dan tingkat balai gunung. Yang kesembilan adalah sejajar, di mana penerapannya pada dinding rumah dan masjid. Yang ke-10 ada silinder, balok, dan kerucut, yang diterapkan pada jelepeng lumbung dan tiang rumah. Yang ke-11 yaitu gelombang berbentuk sinusoida, yang mana diterapkan pada atap lumbung dan lumbung. Dan yang terakhir yaitu penerapan piramida pada langit-langit masjid. Simpulan dan saran. Setelah menganalisis jurnal internasional ini, kami menyimpulkan bahwa arsitektur suku Sasak di Lombok memiliki konstruksi dan desain ornamen yang berbeda untuk menghadirkan bangunan yang berfungsi dan indah, serta bentuk modelnya unik, yaitu berbentuk geometris. Secara tidak sengaja, suku Sasak telah mempraktekkan matematika dalam kehidupan sehari-harinya. Selain itu, bentuk dan fungsi berbagai macam bangunan dan ruang publik yang ada di suku Sasak mengandung nilai-nilai luhur. Saran, yang pertama, penelitian lebih difokuskan pada penggalian data yang berkaitan dengan adat istiadat yang mengandung konsep matematika, sehingga temuan yang diperoleh dapat diimplementasikan dalam pembelajaran matematika yang ada di sekolah.
Yang kedua, pembelajaran etnomatematika berbasis budaya setempat dapat dijadikan alternatif untuk pendidik dalam memilih strategi pembelajaran di sekolah agar lebih menarik, menyenangkan, dan tidak terlalu abstrak, karena konteksnya langsung terkait dengan kehidupan sehari-hari yang ditemukan dalam budaya mereka sendiri. Terima kasih. Sekian analisis jurnal internasional dari kelompok kami.